Banyak pihak yang tentu menyaksikan perjuangan para tenaga medis, tenaga kesehatan dalam merawat pasien COVID-19. Tidak hanya polisi, tidak hanya pemerintah setempat, tidak hanya aparatur sipil negara, tapi juga jurnalis. Salah satu adalah jurnalis senior Metro TV, Kabul Indrawan, yang menjadi salah satu pewarta yang memiliki kesempatan untuk menginformasikan bagaimana kerja tenaga kesehatan dalam menjaga kesehatan masyarakat selama pandemi. Dan dalam segmen khusus Jurnalis Story kali ini kami akan ajak Anda untuk mendengar catatan pewarta di tengah pandemi COVID-19. Sudah hadir bersama dengan saya adalah jurnalis senior Metro TV, Mas Kabul Indrawan. Mas Kabul, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami ya. Walaupun jauh sekali ya dari lantai 2 ke lantai 1 ini. Tinggal turun. Mas Kabul berarti sudah berapa lama ya? Kalau saya itu hampir 20 tahun betul ya? Enggak ya? 19 tahun kurang 1 bulan tepatnya. 19 tahun kurang 1 bulan. 19 tahun kurang 1 bulan. Jadi dari tahun 2001. 2001 akhir. 2001 akhir bergabung di sini. Mas Kabul, sudah banyak pasti ya peristiwa yang kemudian diliput, sudah banyak juga pengalaman yang dirasakan. Tapi kita akan bicara mengenai terakhir-terakhir dulu nih, karena terakhir ini Mas Kabul involved sekali untuk melihat peliputan di pandemi. Betul. Jadi pandemi ini menurut saya sesuatu yang menarik sekali untuk menjadi peliputan kita. Jadi saya adalah orang yang mencintai sains dan untuk meliput ini adalah tantangan tersendiri. Gitu. Kalau liputan-liputan yang lain kita bisa melihat sosoknya, kalau virus kita tidak bisa lihat sosoknya. Betul. Jadi sangat menantang sekali. Jadi saya akhirnya pada bulan April tahun ini, tanggal 16 memberanikan diri, mengajukan diri pada Pemret. Saya bilang, saya ingin melakukan peliputan. Ketika itu Pemret bertanya banyak hal gitu kan, bagaimana dengan keselamatan, bagaimana dengan, ya ini kan terkait dengan nyawa juga gitu kan. Dan belum banyak informasi yang cukup mendukung tentang COVID-19. Pada saat itu ya? Pada saat itu, karena masih sangat awal sekali. Di Indonesia juga belum banyak paper atau tulisan tentang COVID-19. Demikian pula dengan Bu Nunung, Pemret, saya berkonsultasi dengan beliau. Akhirnya sampai pada keputusan, oke, go, gitu. Begitu berangkat, ada 2 rumah sakit yang memang betul-betul saya tuju. Satu rumah sakit Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi, dan satunya lagi Rumah Sakit Umum Pusat Pernafasan, Persahabatan. Betul. 2 tempat itu yang saya harapkan untuk bisa masuk, dan alhamdulillah yang respon lebih cepat itu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Pemilihan saya di situ karena memang RSUD Kota Bekasi, setahu saya sudah memiliki PCR. Satu, dan yang kedua dia juga baru meresmikan rumah sakit khusus paru yang didedikasikan full untuk pasien COVID. Dan jumlah pasien COVID ketika itu cukup banyak di Kota Bekasi. Berarti harus hadir dengan APD, harus hadir dengan protokol kesehatan. Sudah ada belum protokol kesehatan pada saat itu? Betul, protokol kesehatan itu satu hal yang sangat-sangat penting banget gitu ketika itu. Maklum, informasi sangat simpang siur kan. Betul. Penyakit ini menular seperti apa, bagaimana, vektornya dari mana gitu kan. Akhirnya yang pertama saya lakukan adalah saya meminta APD. APD ketika itu sangat terbatas. Pihak rumah sakit menawarkan, memberikan APD. Tapi kita nggak boleh mengganggu APD yang terbatas di rumah sakit. Akhirnya saya menghubungi pihak Media Group dan mereka menyediakan APD. Gitu. Jadi kita pakai APD sendiri tuh. Itu semua level 3, mulai dari Google, mulai dari hazmat, sepatu, semuanya kita disediakan. Jadi itu yang kita pakai untuk liputan, dan itu semua sekali pakai. Jadi nggak boleh dipakai. Betul. Berarti berapa lama Mas Kabul untuk berada di dua rumah sakit itu untuk mencari informasi untuk masyarakat di sana? Nah, itu yang menarik. Jadi saya membayangkan ketika itu saya menggunakan APD, saya bisa cukup lama di tempat itu. Karena saya mau mengelaborasi tempat itu, gitu, di ruang isolasi itu. Ternyata begitu saya pakai APD, baru hitungan menit saja, wah panasnya luar biasa. Panas sekali. Dan saya menggunakan APD itu selama hampir 3 jam. 3 jam, iya, dalam proses peliputan itu. Jadi 3 jam, kemudian naik di 3 lantai, kemudian kita datangin satu-satu, gitu kan. Saya nggak terbayang ketika itu yang sehari-hari dilakukan oleh petugas medis. Betul, gitu kan. Betapa lelahnya mereka. Kalau saya 3 jam saja begitu buka baju sudah keluar keringat saya, apalagi tenaga medis. Gitu. Mereka itu sampai 4-5 jam, jauh lebih lama dari saya. Bahkan nggak boleh buka itu. Jadi sholat saja menggunakan pakaian itu. Gitu. Mereka sholat saja menggunakan pakaian APD, gitu, dalam keadaan duduk. Gitu. Jadi ya kalau misalnya ada yang bilang bahwa ini konspirasi atau rekayasa, mereka belum pernah melihat kenyataan. Makanya
jadi jumlah tenaga medis yang tertular juga cukup banyak. Gitu. Betul. Jadi apanya yang direkayasa? Dan yang gugur juga cukup banyak. Yang gugur cukup banyak. Iya. Gitu. Jadi itu yang membuat saya prihatin dengan pendapat-pendapat negatif atau miring di luar tentang penyakit ini. Tapi apakah pada saat mengajukan diri Mas Kabul tidak khawatir terkait dengan kesehatan, misalnya takut dengan, ya misalnya kalau kita ketahui semakin usia semakin bertambah gitu ya, maka kita akan semakin rentan gitu ya terhadap COVID. Kenapa tidak reporter yang muda-muda saja gitu yang masih fresh, masih imunnya masih bagus kata orang? Kalau soal khawatir, saya khawatir. Pasti saya khawatir. Jadi, tapi bagi saya yang namanya ketakutan itu hanya ilusi. Jadi saya punya satu kalimat yang dikutip dari Ali bin Abi Thalib bahwa kalau kamu takut terhadap sesuatu, dekati ketakutan itu. Karena di balik ketakutan itu ada kedamaian, ada keberanian gitu. Yeah. Dan saya mencoba mendekati itu, tapi bukannya tanpa bekal gitu. Betul. Jadi jauh sebelum saya diizinkan ke dalam, saya riset dulu. Seperti saya bilang tadi, ini penyakit seperti apa, jenis virusnya seperti apa. Oh ternyata ini virus mRNA gitu loh. Kemudian dia penularannya dengan cara seperti apa gitu. Jadi saya harus tahu. Itu yang akhirnya membuat saya menjadi waspada. Gitu kan. Bahkan ketika sebelum masuk ke dalam ruang isolasi, pakaian saya itu diplester dulu, dicek satu-satu. Nggak boleh ada lubang sama sekali. Betul, nggak boleh ada lubang sama sekali. Bahkan tangan saya sampai diplester begitu kan. Memastikan ini juga tuh. Sedemikian ininya. Gitu. Jadi kalau saya ditanya bagaimana, kenapa tidak menyuruh anak-anak muda? Kan gitu. ada otoritas di sana gitu kan, untuk meminta reporter yang muda-muda gitu untuk ke sana. Betul. Saya merasa bahwa ini tantangan buat saya sebagai seorang jurnalis. Terlepas saya bisa meminta anak-anak reporter untuk meliput, tapi buat saya ini tantangan saya sebagai jurnalis. Ada keinginan untuk masuk ke dalam gitu. Ada keinginan untuk panggilan betul. Saya pengen tahu seperti apa sebetulnya. Karena sampai saat itu gambar suasana di ruang isolasi, bagaimana kesibukan para dokter, bagaimana kondisi para pasien itu belum terbayangkan gitu, dan belum ada layar kita seperti itu. Di Indonesia belum ada. Yang ada tuh gambar dari Cina semua gitu. Dari CCTV, lah dari Italia, dari mana. Tapi dari Indonesia belum ada gitu. Itu yang membuat saya tertantang untuk masuk ke dalam. Berarti kerja selama 19 tahun tuh sebenarnya bukan hanya untuk mencari nafkah ya, tapi panggilan hati. Betul sekali. Betul sekali. Itu salah satu kebanggaan saya menjadi seorang jurnalis. Jadi kebanggaan saya menjadi seorang jurnalis adalah kita mengetahui banyak hal. Suatu saat saya akan bangga bercerita pada anak saya, loh, saya pernah berada di tempat itu. Saya punya pengalaman ke sana gitu. Dan itu yang akan jadi portofolio saya buat anak-anak saya, atau cucu saya nanti gitu. Menjadi bagian dari sejarah gitu. Bagian dari sejarah bangsa ini. Tapi selama 19 tahun tentu punya kejadian lain yang teringat dan juga punya sosok inspiratif tentunya. Tapi akan kita jeda dulu Mas Kabul. Kita break, kami akan segera kembali untuk Anda setelah jeda komersial. Ya, masih bersama dengan saya adalah Mas Kabul Indrawan, jurnalis senior Metro TV. Mas, menjadi seorang wartawan kalau saya rasakan ya, itu susah memiliki seorang sosok yang kita look up to. Ya, inspirasi, karena kita melihat banyak tokoh bagus, kemudian terkena kasus itu juga banyak gitu ya. Jadi sulit untuk menjadi tokoh yang inspiratif. Mas Kabul, ada tidak tokoh inspiratif di hidup? Dalam konteks COVID ya? Bisa konteks COVID, bisa konteks perjalanan wartawan. Kalau saya dalam konteks COVID ini ada beberapa orang yang betul-betul saya lihat gitu lah. Bagaimana dedikasi dia untuk melawan pandemi ini. Ada dokter namanya Dokter Anthony Detulak. Beliau adalah dokter spesialis paru yang menangani penyakit ini dari awal di Rumah Sakit Bekasi. Saya tahu bagaimana dedikasi beliau. Beliau sudah agak sepuh gitu kan. Tapi beliau jalan sampai 6 lantai ke atas. Jadi pakai tangga. Pakai tangga. Ke atas naik turun dia datangin satu-satu dan telaten gitu. Kemudian stetoskopnya itu sampai dibersihin setiap habis periksa, itu kan penelitian gitu. Ada juga Dr. Kusnanto Saidi, misalnya dari Rumah Sakit Kota Bekasi. Beliau yang memaksa pemerintah Kota Bekasi menyediakan PCR supaya nggak perlu tunggu pemerintah pusat itu. Dan itu yang membuat penanganan pemeriksaan itu cepat di Kota Bekasi. Dr. Kusnanto itu. Di luar dari itu sebetulnya setiap orang yang memberikan saya pengalaman di setiap liputan saya itu adalah orang yang buat saya menginspirasi. Gitu. Siapapun mereka. Gitu. Ya itulah yang membuat seorang jurnalis itu kaya pengalaman. Betul, kaya rasa.
saya nggak bisa nyebutin satu persatu karena cukup banyak sekali. Gitu. Cukup banyak. Gitu. Tapi yang kemudian menjadi seorang saksi dari sejarah itu kan mengandung resiko, Mas. Kalau kita bicara COVID, tapi sebelumnya kan ada banyak sekali peliputan yang mengandung resiko. Betul. Liputan bencana, liputan perang misalnya. Keluarga pernah marah nggak sih? Waduh, ini pertanyaan sulit setiap wartawan nih. Bagaimana meyakinkan keluarga untuk ya merelakan kita menjalankan tugas? Tahun 2002 ketika saya pengantin baru dalam hitungan hari Bali meledak. Betul. Jadi saya dihubungi oleh almarhum ketika itu Mas Maksus Tamrin. Bul berangkat ke Bali ya, honeymoon. Oh berdua Mas? Enggak, kamu sendiri berangkat. Liputan Bali gitu. Masya Allah saya bilang ini luar biasa ini. Udah akhirnya kita berangkat ke sana. Ya mulai dari saat itu saya jadi lebih sering liputan ke berbagai tempat. Betul. Gitu kan. Sampai akhirnya ketika anak saya lahir, satu hal yang sampai sekarang saya masih ingat adalah anak saya pertama itu memanggil saya Om. Oh iya. Anak saya manggil pertama saya Om. Kenapa? Pertama kali? Karena pertama kali. Wah. Jadi saya kadang-kadang kalau misalnya berada di Jogja 1 bulan, liputan tsunami itu hampir 2 bulan gitu kan. Liputan operasi militer di Aceh itu hampir 2 bulan gitu. Baru di Poso juga berapa bulan gitu kan. Jadi itu yang membuat saya jarang berinteraksi dengan ini. Ketika saya mulai tugas di Makassar tahun 2005 sebagai kepala biro di sana, baru saya mulai agak banyak berinteraksi dengan keluarga. Nah, itu sampai sekarang. Betul. Oke, berarti pernah mengalami masa-masa seperti itu ya? Masa-masa yang perlu ditegur memang sama anak gitu ya, Om gitu ya, itu teguran yang cukup nancap gitu ya. Tapi tadi Mas Kabul kan menyatakan ada salah satu pahlawan gitu ya, pahlawan tanpa tanda jasa, mereka adalah petugas kesehatan. Salah satu adalah Dokter Antoni Tulak. Dokter Antoni Tulak itu hadir loh di sini, bergabung dengan iya, kita kan sapa langsung nih di Wall. Dokter Antoni, selamat pagi, apa kabar dok? Selamat pagi, Pak Robert. Selamat pagi, dokter. Wah, dokter, aduh luar biasa. Benar kata Mas Kabul, walaupun sudah sepuh gitu, katanya sudah sepuh dok di sana. Tapi segar banget dan juga naik tiap hari 6 lantai, betul dok ya? Tiap hari naik 6 lantai di rumah sakit? Iya, 6 lantai dan tiap pagi lari pagi juga sebelum ke rumah sakit. Wow. Waduh, hebat. Dokter umur berapa ya dok, kalau boleh tahu? Umurnya kurang sedikit 60 tahun. Kurang sedikit 60 tahun. Dok, selama COVID-19 gitu ya, diceritakan sama Mas Kabul di sini, salah satu sosok yang inspiratif adalah dokter gitu ya. Tanpa lelah, tanpa mengeluh, melayani pasien-pasien yang membutuhkan bantuan. Ada pengalaman tidak dok, yang ceritakan kepada kami? Apalagi jika pengalaman tersebut bersama dengan Mas Kabul misalnya, dalam peliputan di sana. Ya, pengalaman paling mengesankan kalau kita merawat pasien, ya, yang begitu berat sakitnya, dengan bantuan napas, segala upaya kita lakukan, ya, untuk menolong supaya nafasnya menjadi lega kembali dan penyakitnya bisa sembuh dan pasiennya bisa sembuh, bisa pulang, bisa bersama-sama dengan keluarga, itu luar biasa, itu luar biasa. Perasaan yang kami rasakan sebagai tenaga dokter maupun tenaga kesehatan lainnya yang terjun langsung melayani pasien COVID-19 ini di Kota Bekasi. Dari sejak bulan Maret, ya, tanggal 18 Maret kami sudah mulai merawat pasien sampai sekarang. Ya, sampai sekarang sudah lebih dari 2.200 pasien yang kami rawat. Betul. Tapi ini resikonya juga tinggi dok. Kalau tidak salah, saya dengar juga dokter dan juga anggota keluarga terpapar, betul ya? Terpapar COVID-19? Iya, kalau risiko itu memang sudah bagian dari kehidupan ya. Kenapa? Karena setiap hari kami, bukan cuma saya, teman-teman yang lain, para dokter, kebetulan saya ketua tim kesehatan Kota Bekasi, tim medisnya, tiap hari saya bergaul dengan pasien COVID gitu ya. Dari RSU Kota Bekasi, ya, sampai ke rumah sakit swasta yang lain yang merawat COVID, di mana saya juga berpraktek. Iya. Siapa saja dok yang terpapar COVID-19 di anggota dokter, di anggota keluarga dokter? Ya, saya dan istri saya, kemudian kedua anak saya gitu ya. Sempat dirawat, ya, dirawat di rumah sakit selama seminggu gitu ya. Ya, karena kondisi agak berat sedikit, walaupun sebenarnya saya bisa merawatnya di rumah, tapi ya lebih bagus dipantau di rumah sakit,
ya. Kemudian saya juga langsung melihatnya, walaupun juga saya pasiennya, gitu ya. Iya. Dan puji Tuhan, ya dalam seminggu virusnya sudah negatif, gitu ya. Wow, puji Tuhan. Dok, tapi pada saat mengetahui ada informasi terpapar COVID-19 gitu ya, dokter ada perasaan guilty tidak? Bersalah, wah ini karena saya, ya dengan pekerjaan saya, kemudian keluarga saya terpapar. Atau mungkin ada perasaan menyalahkan, apa sih gitu ya, terlalu keras kerjanya gitu. Ya. Tidak juga, karena itu sudah anak-anak saya sudah tahu ya. Istri, kemudian keluarga juga sudah tahu bahwa besar gitu ya, dan itu sudah bagian dari kehidupan. Nah, saya merasakan saya sakit terpapar itu pada waktu saya bekerja di suatu rumah sakit swasta setelah dari rumah sakit umum. Ada seorang pasien yang sudah mencari rumah sakit tidak dapat, ya, nggak ada tempat. Saya lihat ternyata ada cairan di parunya. Ya, saya sedot cairan itu, keluar nanah, busuk sekali, bau. Ya. Nah, perawat saya yang mendampingi itu sudah muntah-muntah karena baunya luar biasa, sampai seluruh ruangan UGD menciumnya gitu ya. Tapi saya nggak mencium apa-apa. Setelah saya lihat seperti itu, wah, saya sakit nih. Jadi nama istilah kedokterannya anosmia. Bau sebesar apapun tidak bisa dicium. Nah, saya mulai tahu bahwa ini saya sudah terpapar, gitu ya. Besoknya saya periksa, ternyata PCR-nya positif. Benar ya. Ya. Wah, ini luar biasa sekali Mas Kabul. Ini memang seperti yang digambarkan Mas Kabul, dokter ini Betul. berdedikasi sekali dan juga mengabdi sekali, walaupun ada pasien yang tidak diterima dimanapun. Betul. Kemudian mau ditolong di salah satu rumah sakit yang dokter bertugas di sana. Jadi dokter Antoni ini sampai bukan cuma sekedar dokter yang memeriksa, tapi beliau juga memberikan semangat pada pasien-pasien yang memang sudah. Bagaimana semangat yang diberikan? Ayo tetap gembira, ceria, gitu. Karena itu akan membangkitkan imunitas, ya dokter ya. Betul, Dan ya. dokter ini memiliki kemampuan untuk riset yang cukup bagus, dokter Antoni. Saya ingat ketika ada seorang pasien yang sudah cukup sepuh, beliau bilang jangan kasih ventilator dulu. Kenapa? Justru beliau bisa bernafas dengan baik dengan cara ini. Gitu. Jadi beliau memang sudah, dan ternyata betul. Ya, Dan ternyata betul. Justru jauh lebih baik kondisinya, dokter ya. Ya. Iya, Jadi betul. seperti itu. Wow, ya, terima kasih dokter telah berkontribusi pada bangsa ini, dok. Saya juga merasa sebagai warga negara saya pantas lah untuk kemudian mewakili warga negara lain mengucapkan terima kasih atas segala dedikasinya, walaupun sampai terpapar COVID-19 tapi tidak pernah menyerah. Mungkin Mas Kabul, Anda disampaikan kepada dokter? Dokter, saya berterima kasih sekali atas kesempatan yang dokter berikan kepada Metro TV untuk masuk ke ruang isolasi. Dokter juga memandu kami dan mengajarkan seperti apa sebetulnya penularan virus ini. Itu satu ilmu yang luar biasa, nggak bakalan ditemukan selain kalau saya tidak bertemu dengan dokter. Semoga dokter selalu terlimpah dengan kesehatan, kebaikan, dan keberkahan. Dan tetap semangat dokter, karena kita tidak pernah tahu pandemi ini kapan berakhirnya. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih Mas Kabul, terima kasih telah berbagi cerita di Selamat Pagi Indonesia. Dan juga cerita yang sangat penting sekali bahwa jangan pernah meremehkan penyakit COVID-19. COVID-19 ini nyata dan protokol kesehatan adalah satu-satunya cara hingga sekarang sebelum vaksin ditemukan untuk mencegah Anda dari penyakit ini. Terima kasih Mas Kabul, semangat terus, sehat selalu. Kami akan segera kembali, kami akan hadir dengan beragam informasi aktual lainnya.